Waringin Barat. Nah, kemudian kandungannya juga 100% herbal. Kita tidak ada tambahan warna. Ini warnanya asli loh. Nah, warnanya asli karena jenis yang kita pakai lucunya yang buahnya merah. Semakin tua merahnya semakin pekat, rasa asamnya juga semakin tinggi. Dan rasanya pun ini asli asam buah lucung. Kita menambah gula buah namanya fruktosa. Di mana fruktosa itu aman untuk penderita diabetes. Boleh searching. Ini kemudian lagi airnya juga mineral. Air mineral. Insyaallah yang sudah kita cek juga ya apa namanya pH-nya. Ada iklan lewat. Ada iklan lewat dari Justri. Kamu yang harus. Enggak, takutnya nanti jus susu masuk ke situ suaranya. Oke, dan sudah dijamin kehalalannya juga, ya. Kemudian harga juga terjangkau. Seperti yang saya kampanyekan kemarin, 15.000 itu sangat murah timbang kalau sudah sakit. Berapa habisnya 15 juta gitu. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan. Sini Kak. Bahasa teman-teman beda. Haris yang ganggu Bunda, bukan kita. Haris yang ganggu. Haris nggak dapat. Ya, untuk jus ini kita dapat memperolehnya di toko, yaitu di toko 3 Galung. Di toko 3 Galung. Dan untuk lapaknya sendiri dia biasa Tapi pedas bisa diterima akal. goyang, naik makan, atau di event yang lainnya. Ini loh Mas. Kemudian di medsos dan komunitas. Di medsos kita ada di WA, Instagram, sama di WA. Dan komunitas biasanya di grup-grup, misalnya di arisan itu rekan-rekan bisa menyampaikan. Grup WhatsApp atau grup kelompok yang lain. Di DKD. Di sini juga di DKD kita mengenalkan juga. Kemudian hubungan pelanggannya kita biasa di medsos itu kita bikin story atau bikin status gitu, dan kita promosikannya di WA dan Facebook dan di Instagram juga. Tambahkan juga terkadang kita juga meluangkan waktu untuk sowan kepada, seperti kemarin saya sowan kepada PJ Bupati, kemudian pada yang kemarin kita kenal bertemanlah dengan gajahnya pun gajah bekas. Pengennya, bahkan ini kita sudah meluncur sampai ke Palaka kemarin di event apa namanya? Balap sepeda. Iya. Ya. Kemudian interaksi langsung seperti kita sekarang ini kita tidak kenal tapi kita bisa langsung mengetahui gitu bahwa di sini ada jus lucung. Nah itu termasuk interaksi langsung. Seperti itu. Jus lucung itu artinya apa? Kecombrang. Cobrang tahu. Kalau di tempat kita katanya itu buat cumbrang. Oh. Ya, lucung ini bahasa sini. Lucung bahasa Lumbar. Pedas. Jadi saya sampaikan hubungan pelanggan itu, jadi kita tidak hanya menjual begitu saja lepas sudah, tapi tidak, kita follow up terus. Gimana Pak? Rasanya, hasilnya terasa enggak? Gitu. Kemudian pas ketemu lagi, misalnya di event lain, nah Bapak enggak? Kita sambut lagi gitu. Ketemu lagi, nih Pak, karena Bapak kemarin sudah produk kami sekian botol, saya kasih apa namanya? Bonus lah, bonus untuk pelanggan. Kemudian kita minta bantu juga, mau sampaikan ke teman-teman juga Pak ya, apa yang Bapak rasakan, khasiat dan sebagainya. Nah, kita minta bantu seperti itu di, ya. Kemudian lagi, udah bisa ya saluran. Nah, ini yang saluran channel ini toko 3 Jalur ini di Kumai kayaknya, karena ini kan baru berjalan 3 bulan. Jus lucung ini baru berjalan 3 bulan, tapi kami berani berkorban di awal Pak, berani rugi dulu seperti yang tadi Pak Alu sampaikan. Halo teman di belakang. Iya. Halo. Jus lucung
tersebut. Jadi untuk produksi di awal-awal kami banyak, kalau kasarnya memang tekor untuk mencapai yang lebih kan lumrah. Jadi kita banyak setiap event atau setiap minggu pun, meskipun sudah banyak orang tahu, kita memberikan tester dalam botol kecil seperti kemarin sampel yang kita bagikan testernya. Nah, itu juga kan termasuk pengenalan produk. Baik, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Sri. Selanjutnya pemasukan ya, dari penjualan langsung seperti ini tadi ya. Ibu bawa juga kan? Bawa Sesuai pesanan tapi yang dibawa enggak banyak. Kita juga. Oh ada ya. Nah yang belum pesen masih bisa ya, masih ada stok. Jangan bagian hari ini event CFD. Besok CFD. Nah ini pas besok mengikuti event CFD bisa Lapak di mana? Di Lapak seberang Bapeda. Seberang Bapeda, depannya Rodamat. Bisa langsung ke sana ya, besok ditunggu ya. Selanjutnya sumber daya kunci. Di sini Ibu punya pegawai ya, 3 orang Ibu. Ya. Masih usaha keluarga Pak? Teman-teman masih usaha keluarga. Sebelum melibatkan orang Jadi lain. yang dilibatkan masih Harus mau ikut tadinya Pak Seto. Oh gitu. Saya mau nyoba aja soalnya kebanyakan itu bebannya dia bisa berat. Jadi beban moral. Bukan bantu. Bahan baku ini mahal. Bahan baku Ya. soalnya dari luar Luar, pulau. iya. Iya, dari Jawa Barat. Terus bahan baku combrang dari Jawa Barat karena di Pangkalan Bun jenisnya beda ya. Combrang yang di Pangkalan Bun dengan yang kita pakai beda ya. Beda. Yang di sini dia jenisnya yang Yang hijau. hijau Kita belum pernah coba. cenderung enggak berbuah ya. Iya Belum kan? Atau memang pernah kultur untuk tanah kali ya. Bisa jadi Pak, bisa jadi atau kemungkinan mereka tahunya hanya dan sampai di bunga. ambil bunga aja, nggak pernah sampai berbuah. Iya. Untuk pemanisnya gula buah ya, gula buah atau fruktosa. Itu dari Jawa. Enggak banyak cuma mahal. Pembayarannya bisa online dan langsung. Ibu juga sudah punya langganan yang olahragawan ya Ya. di apa? Futsal anak mini soccer ya, mini soccer tiap Malam Senin. malam Senin itu 20 liter. 20 liter. Jadi kami ini Kemasan besar. menyediakan bukan hanya kemasan 250. Kita bisa membuat yang lebih ekonomis dalam bentuk literan. Yang misalnya yang seperti dispenser itu Ya. ya, kayak kita bonus Mereka siap beli. es batu 15 enggak dari kita juga sebagai pengganti kemasan. Berapa? Itu bisa bagi-bagi misalnya seperti 1 liter bisa, Bu. ya ada juga kan kita bisa pakai ini. Literan bisa 1 liter Ada yang tanya tuh 1 liter berapa? bisa dijual nggak literan? Harus segitu ya? Enggak beda. Ternyata harganya lebih murah daripada yang kemasan. Kalau literan bisa ya? Misalnya jual bisa beli liter gitu. berapa liter tapi minimal nanti ada minimal berapa liter ya. Minimal order free ongkir dia. Oke, poin yang ketujuh itu berkaitan tentang aktivitas kunci. Apa sih aktivitas kunci itu? Jadi aktivitas kunci ini adalah untuk menunjang keunggulan produk itu sendiri. Nah, di mana poin keunggulan produk ini ada berkaitan tentang unik tadi yang dijelaskan oleh teman-teman lain. Nah, di aktivitas kunci ini untuk mendorong keunggulan produk, salah satunya mengikuti event. Di sini pasti ketika mengenal yang namanya kecombrang atau lucung itu identik dengan sambal, ya kan? Tapi pada hari ini produk kecombrang dari bahan dasar kecombrang itu menjadi sebuah jus. Jadi tampil beda begitu. Itu berkaitan tentang keunggulan produk. Nah, di aktivitas kunci ini bagaimana mendongkrak eksistensi daripada produk itu sendiri, yaitu naik ke mengikuti event.
setelah mengikuti IPA, produk itu akan naik ke permukaan. Jadi orang-orang akan mengetahuinya bahwasanya ada produk unik, produk lokal yang sangat luar biasa. Lalu juga tidak lupa didokumentasikan. Setiap penjualan juga didokumentasikan, ditanya testimoni dan lain sebagainya. Nah, juga kita rekap penjualannya. Itu untuk apa? Untuk transparansi dari hasil penjualan kita itu sendiri. Setelah itu ada mitra kunci. Mitra kunci itu apa sih? Jadi mitra kunci ini adalah support system dari UKM itu sendiri. Jadi ada bekerja sama dengan Honaken Jus Sari Honje, itu dari Bandung. Terus ada juga di toko Tiga Jalu, itu ada di Kumai. Terus ada Kreasi Bunda, itu nasi kebuli. Nah, jadi ketika UMKM ini membangun sinergitas untuk terus tumbuh begitu. Terus selanjutnya untuk menghasilkan suatu produk itu tentu pasti mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan pun sama seperti UMKM lainnya. Ada biaya produksi, ada biaya pegawai, ada biaya promosi. Di mana biaya produksi ini mencakup tentang bahan baku, semisal kecombrangnya, botol, gula, bahan-bahan yang berkaitan tentang Lihat sini, Pak. bahan tadi. Aquanya di bawah. Selanjutnya ada biaya pegawai. Ini gaji pegawai. Tapi untuk pegawainya masih keluarga ya, Bu. Lalu ada biaya promosi. Biaya promosi ini semisal dimasukkan ke influencer gitu, ke event-event, ke berita begitu. Jadi apa yang telah disusun oleh Ibu dari Jus Lucung ini menerapkan yang namanya berani tampil beda tadi. Secara psikologis, teori psikologis, cara berpikir akan berubah tindakan, tindakan akan berubah kebiasaan, kebiasaan akan berubah karakter, dan karakter akan berubah kenyataan. Di mana mindset ketika mendengar kecombrang ataupun lucung itu terdengar mindset tentang sambal, bahkan sayur-sayur. Tapi hari ini ketika mendengar nama kecombrang atau lucung itu terdengar dengan jus lucung begitu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Dari Ibunya ada yang ditambahkan? Tadi ada yang bertanya masalah khasiatnya. Nah, tadi malam udah saya share tuh di grup khasiat dari buat combrang ini. Secara tradisional dia mengandung bisa menjadi pengawet makanan, kemudian bisa mengobati luka dan sakit telinga, ya. Kemudian bisa membantu mengurangi bau badan juga karena aromanya yang khas tadi, dan bisa menjadi bumbu masakan. Adapun kandungan alami lucung itu sendiri kaya akan golongan fenol, polifenol, flavonoid, dan terpenoid. Apa aja itu? Silakan browsing. Kita penyambah ya. Pak Google. Nah, tunggu sehingga bagus aja. Aktivitas farmakologisnya, buah lucung ini banyak mengandung antioksidan. Kemudian banyak mengandung juga antibakteri, anti kanker, dan larvasida dan repellent. Jadi menolak bakteri-bakteri yang masuk. Ya, ini sebagai minuman imunitas juga. Insya Allah asamnya juga tidak berpengaruh kepada asam lambung. Justru salah satu obat herbal asam lambung adalah lucung itu sendiri. Kadang-kadang kan image kita sudah asam, nanti kena ke asam lambungku mah segala macam. Saya penderita mah akut asam lambung juga, alhamdulillah hampir tiap hari saya konsumsi ini. Pengaruhnya juga ke suami juga ada. Apa itu? Rahasia, coba sendiri aja. Oh iya, Pak Ali kan sudah merasakan kemarin. Gimana Pak? Mantap. Jos nggak Pak? Jos. Ya, dia juga ada kandungan seperti jahe sifatnya, menghangatkan. Ya, kayak daging kambing, tapi tidak menaikkan tensi. Ini. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Yuk. Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Batian. Itu bisa bertahan berapa lama?
Oh iya. Nah, karena ini minumannya sama halnya seperti jamu, kita tidak bisa, iya karena kan apa namanya, dia herbal alami, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung bahan-bahan kimia lain yang bisa mengawetkan. Justru dia punya anunya sendiri, sifat pengawet sendiri. Dalam apa namanya, lemari pendingin atau kulkas dia bisa tahan sampai 2-3 minggu. Apalagi kalau dalam freezer, ya dalam freezer nanti dia cepat apa namanya, cepat mencair saat beku. Begitu dikeluarkan nggak sampai kayak es batu atau es biasa yang lama cairnya. Ini cepat sekali mencairnya. Kalau di luar suhu paling lama 2 hari dia keluar seperti amoniak. Masih bisa dikonsumsi tapi rasa udah beda. Kalau versi serbuknya Ibu udah produksi? Tidak. Belum. Oh tidak. Belum. OTW ya Bu. Ekstraknya belum. Kita kepikiran tapi belum mencoba. Karena ini kan baru berjalan 3 Oh, bulan. iya. Jadi kami coba yang Ini aja. langsung minum aja. Nah, seperti jamunya jamu herbal kanaya. Ada lagi? Oke, silakan Cikgu cantik. Ibu kalau seandainya ini tuh enggak ininya ibu, saya tuh sudah pengen punya ide saya jadikan apa ibu? Apa yuk? Karena sudah produknya Udah kolaborasi. produkku, jadi aku kan nggak bisa nyuri idenya. Saya tuh Pak, kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya teman nih punya produk tapi agak jauh, bukan minuman misalnya, terus oh kayaknya bisa nih jadikan minuman. Jadi saya curi bahannya dia itu, saya jadikan produk baru. Suruh bagikan ke sini. Untuk jamu ya. Nggak presentasi katanya kan agak susah Bahan bakunya betul. Iya. tidak familiar juga. Nah, berbagi aja Bu, berbagi sharing aja. Biasanya kalau kami juga di jamu itu kan ada bahan baku yang sulit didapat atau pas lagi banyak murah. Kan kita borong tuh, lagi banyak murah borong. Nah, kalau untuk ini supaya sustainable, supaya berkelanjutan, karena nantinya kan mau saya ajak di program kami yang mau ketemu Pak Anang itu.